fungsinya atau tujuannya untuk sebagai employment-nya atau pekerjaannya gitu. Apa hubungannya? Nah, Bapak Ibu bisa meningkatkan peluang karir dan juga kepemimpinan Bapak Ibu gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu berbicara dengan timnya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu jelas gitu ya, public speakingnya bagus gitu ya, attitude dalam berbicara di depan orang juga oke gitu ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan pesan dengan baik, otomatis komunikasi yang terjalin antara Bapak Ibu dan juga dengan tim di bawah Bapak Ibu itu pasti akan selaras dan akan sesuai gitu ya. Jadi kerjaannya pasti akan lebih mudah gitu karena komunikasinya jelas, pesannya jelas, instruksi yang disampaikannya juga jelas gitu, sampai pesannya gitu. Kalau public speakingnya nggak bagus, nggak baik, pesannya nggak akan nyampe ke tim, komunikasinya nggak akan terbangun dengan baik, pasti kerjaannya berantakan gitu ya. Ada aja miskomnya. Karena apa? Ya karena tadi gitu ya. Public speakingnya kurang oke nih, sehingga pesannya atau instruksinya nggak bagus atau tidak bisa mempersuade atau mengajak gitu ya. Kan kalau public speaking itu tidak hanya to inform, tidak hanya untuk menginformasikan, tapi juga bisa mengajak audiensnya gitu ya. Nah, tidak bisa mengajak audiensnya, tidak bisa menggayat timnya gitu ya. Jadi komunikasinya nggak akan baik, nggak akan terjalin gitu. Pasti akan ada aja miskom gitu di situ gitu ya. Jadi ini hal kenapa sih kita penting banget berpublic speaking gitu ya. Kita bisa berbicara dengan orang luar lebih enak, kalau ketemu klien juga kita bisa menjelaskan lebih enak, atau kita bisa menjaga citra perusahaan kita dengan baik gitu ya. Kita bisa menyampaikan citra perusahaan kita dengan baik ke orang. Kita bisa juga mempersuasif klien kita untuk mau kerjasama, berkolaborasi dengan kita gitu. Jadi banyak banget manfaatnya untuk Bapak Ibu mempelajari public speaking ini gitu ya. Selain untuk diri sendiri, mengembangkan keterampilan diri sendiri berbicara gitu ya. Oh, mungkin nanti pimpinannya akan bilang, oh yang ini bagus nih dalam mempersuasif timnya, oh yang ini bagus nih dalam menyampaikan informasi kepada timnya, nggak pernah ada miskom, komunikasinya bagus, oke bisa deh saya naikin pangkatnya, atau saya bisa naikin deh jabatannya gitu, karena udah cocok nih kayaknya nih untuk level up misalnya gitu ya. Di level-level tertentu, oh ini bagus nih cara mempresentasikannya gitu kepada pimpinan, oh ini bagus nih ya, jadi apa yang kita minta ke pimpinan bisa dikasih gitu ya, karena kita bisa mempresentasikannya dengan baik, bisa berargumentasinya dengan baik, bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu dari sekian banyak manfaat belajar public speaking. Begitu Bapak Ibu. Nah, public speaking ini termasuk ke dalam proses komunikasi. Betul. Proses komunikasi. Komunikasi itu kan macam-macam ya, bisa secara verbal ataupun non-verbal. Nah, proses komunikasinya ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama ini komunikasi sebagai aksi atau communication as action gitu. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, komunikasi itu pasti kan ada pesan yang disampaikan kepada penerima. Berarti kalau ada pesan, berarti ada sender atau pengirim gitu ya. Nah, si sendernya ini adalah si speaker, Bapak Ibu ketika menjadi pembicara gitu ya. Ketika menjadi pembicara, Bapak Ibu menyampaikan pesan melalui ada message-nya gitu ya. Tapi ada channelnya juga di sini atau ada mediumnya. Bisa secara face to face, tatap muka secara langsung, atau melalui Zoom seperti saat ini ya Bapak Ibu ya, melalui Zoom gitu ya. Nah, tapi di mediumnya ini ada aja noise-nya atau ada aja gangguannya. Gangguannya seperti apa? Contoh, kalau di seminar atau Zoom atau webinar seperti ini lebih mudah ya menganalisis noise-nya. Misalnya internetnya buruk gitu ya, atau internetnya down gitu ya. Jadi terbata-bata atau mungkin nge-freeze jadinya gitu. Jadi pesannya nggak sampai nih, nggak utuh pesan yang disampaikan, harusnya 100% nyampe pesannya, ini karena ada noise, ada gangguan, jadi nggak nyampe pesan yang disampaikan, nggak utuh gitu ya. Nah, atau mungkin misalnya kalau face to face gitu ya, di secara medium gitu ya, noise-nya apa, gangguannya apa, banyak. Misalnya lagi berbicara dalam sebuah ruangan, dalam sebuah kelas, tiba-tiba ada yang buka pintu dan itu berisik cekrek gitu ya. Otomatis audiens akan menoleh, gitu, akan melihat siapa sih yang datang, dan ketika kita menoleh, pesan yang kita sampaikan ini akan pasti berkurang, kalimat yang diterima pun akan berkurang. Jadi pesan yang disampaikan atau pesan yang diterima ini menjadi tidak 100%.
gitu. Nah, si speaker nih ini harus pintar-pintar nih. Oh, ketika ada noise yang seperti itu, harus bisa menanggulangi. Apakah itu diulang kayak tadi tiba-tiba Zoom saya ke-mute gitu ya. Saya nggak tahu nih tadi awal ke-mute-nya dari bagian yang mana, tapi saya coba ulangi lagi supaya pesannya nih utuh sampai ke audiensnya 100%. Oke, dari medium ini akan melewati masih sama message-nya ini sampailah di receiver atau audience gitu ya. Jadi proses komunikasinya seperti itu. Ada sender yang mengirimkan pesan melalui channel atau medium. Pesannya ini baru sampai ke receiver. Ini baru proses yang pertama yang sebagai communication as action gitu ya. Lalu proses yang kedua, communication as interaction atau sebagai interaksi gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu satu arah, kali ini adalah dua arah. Prosesnya sama, dari sender mengirimkan pesan melalui channel atau medium gitu ya. Pesan itu baru nyampe ke si receiver. Nah, kalau tadi sampai situ, sampai receiver udah diterima, udah oke, cukup. Speakernya nggak tahu respon audiensnya seperti apa, speakernya nggak tahu si audiensnya ini paham atau tidak apa yang kita sampaikan, ini nggak tahu karena kan nggak ada feedbacknya kalau yang di proses yang pertama ini gitu ya. Tapi kalau di proses yang kedua ini, karena ini dua arah, sendernya atau speakernya menjadi tahu feedbacknya. Feedbacknya macam-macam. Feedback itu bisa secara verbal ataupun non-verbal. Dengan kita mengangguk-ngangguk gini, itu berarti menandakan bahwa si receiver ini paham, dan itu adalah sebuah feedback yang diberikan kepada si sender atau pengirimnya. Atau misalnya ketika tadi misalnya speaker ini bertanya gitu ya, terus si receiver ini menjawab pertanyaan kita. Nah, itu adalah sebuah feedback bahwa dia paham pertanyaan kita. Berarti informasinya nyampe, pesannya nyampe ke si receiver, sehingga dia bisa memberikan feedback atau memberikan tanggapan kepada si sendernya ini atau si pembicaranya ini. Atau yang paling ini secara nonverbal bisa juga, misalnya nih kalau tadi kan mengangguk-ngangguk, atau misalnya setelah presentasi receiver ini berdiri dan memberikan tepuk tangan yang keras. Nah, itu berarti feedback yang diberikan kepada pembicara yang menandakan bahwa pesannya nyampe, pesannya bagus dan bisa diterima oleh mereka, sehingga mereka memberikan apresiasi berupa applause atau berupa standing applause. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada feedback yang diberikan. Nah, ini prosesnya mutar gitu ya, dari sender message melalui medium, message-nya diterima oleh si receiver atau audience. Audience ini memberikan feedback balik lagi kepada si speaker. Seperti itu ya. Oke, ini baru proses komunikasi yang kedua. Nah, yang terakhir ini proses komunikasi yang ketiga as transaction gitu ya, sebagai transaksi. Jadi si pembicara ini bisa sebagai source-nya, tapi bisa juga sebagai receiver. Begitu juga kebalikannya. Receiver atau audiensnya ini bisa sebagai penerima pesan atau bahkan justru bisa memberikan pesan. Contoh, misalnya Bapak Ibu pernah menghadiri workshop gitu ya. Nah, saya sebagai pembicara misalnya menjelaskan mengenai public speaking seperti hari ini kepada Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir Bapak Ibu akan memberikan penjelasan atau mempresentasikan mengenai public speaking itu apa, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu gitu ya, kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu hadapi dan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi sesuai dengan pengalamannya. Nah, itu Bapak Ibu akan menjadi source-nya, saya akan menjadi receiver dan saya akan menerima pesan dari Bapak Ibu gitu ya. Siapa tahu saya bisa justru dapat pembelajaran baru dari Bapak Ibu, karena setiap orang kan punya caranya masing-masing gitu ya. Nah, siapa tahu saya bisa mendapatkan pembelajaran yang baru dari pengalaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu presentasikan kepada saya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 jenis ya dalam proses komunikasinya, bisa secara as action, bisa communication as interactional, bisa communication as transaction atau bertransaksi gitu ya.